saya mau nanya langsung aja ke tips and triknya belajar Agile. Ini biar sampai akhirnya kayak Mas Rozi, oh gini toh, terima constraint-nya kebalik gitu ya. Maksudnya begini toh, scope-nya boleh berubah. Itu apa nih tips and triknya sampai bisa tahu dan kalau di ujian tuh gimana menghubung-hubungkan konsep-konsep yang dipelajari supaya mudah dalam menjawab soal PMP dengan gaya Agile. Ini Mas Rozi, habis itu ke Mas Sigit juga pertanyaan yang sama. Mas Rozi, monggo Mas. Oke, keywordnya kalau saya kemarin menghadapi ujian adalah saya belajarnya dengan cara agile juga. Gitu. Keren banget nih. Di tengah keterbatasan waktu dan segala macam, jadi mencari-cari cara belajar agile yang benar seperti apa, termasuk ketika dibimbing Mas Atar pada waktu itu di kelas itu ketika tes gitu saya yang menengah lah nilainya, nilai nggak lulus ya Mas Atar ya, nilai kagak lulus tuh. Lolos Mas. Dari situ mungkin saya berpikir ini harus dirubah nih cara belajarnya. Jadi ketika menghadapi ujian di tengah kesibukan kita, cara belajarnya kita tweak menjadi gaya agile. Itu yang kemarin saya lakukan. Kemudian apa yang paling penting dipelajari yang pertama adalah istilah-istilah, karena ini matters di ujian ya. Kita harus mengkontraskan apa yang ada, istilah yang ada di konvensional project management dengan yang di agile. Itu saya mencatat itu banyak istilah-istilah, saya bikin kamus kecil, saya bandingin kalau di konvensional A, di agile B begitu. Dari belajar istilah itu sudah cukup membantu. Karena begitu lihat soal, lihat keywordnya ada istilah, langsung tahu gitu. Arah pertanyaannya seperti apa. Gitu Mas. Kalau persiapan saya kemarin cukup lama untuk belajar, cuman berapa hari doang gitu. Wah, lama sebentar ya, itu kilat itu Mas. Kilat banget. Mungkin nanti di akhir sesi kalau ada waktu saya coba berbagi tips-tipsnya buat teman-teman bagaimana cara belajar yang agile tadi. Gitu Mas. Oke, siap. Makasih Mas Rozi ya. Saya pikir Mas itu udah sangat cepat. Ternyata ini ada yang hitungannya harian pula nih. Jadi ini again ya, emang project management tuh mendarah daging di dunia construction. Ini harus diakuin sih saya sebagai orang IT. Ketika ada agile dilahap pula dalam hitungan hari gitu. Dan lulus pula. Lulus apa lulus Mas Rozi jadinya? Lolos ya? Lolos dan lulus kali ya? Lulus. Oke, Mas Iit mungkin boleh ceritakan juga kepada kita semua gimana tips and triknya nih waktu belajar. Ya, kalau saya sih awal ada nama hitungnya dulu ya, niatnya gitu. Niatnya saya dulu tetapkan niat, udah pokoknya saya Desember harus sudah PMP certified gitu. Sehingga saya membuat saat itu saya mulai merencanakan untuk mengambil PMP kurang lebih di bulan September kalau nggak salah. Dari September kemudian cari-cari informasi kira-kira untuk yang training 36 jamnya itu 35 jam ya, 35 jam di mana gitu. Sehingga saya di bulan Oktober mulai membuat suatu study plan sampai dengan Desember, dan saat itu saya mulai mengumpulkan resources yang saya bisa pelajari gitu. Saya kira kalau untuk belajar ke waterfall, ya menurut saya kalau orang konstruksi akan lebih mudah gitu ya, dibanding kalau kita belajar agile di mana itu perlu extra effort dan perlu banyak memahami referensi-referensi gitu. Kemudian dari situ pada saat saya belajar saya membeli buku gambar. Buku gambar sebagai apa? Sebagai Kanban board saya. Akhirnya saya ini ada contoh, masih ada nih, masih ada fosilnya nih. Oh nggak kelihatan ya? Kelihatan, iya. Kelihatan ya. Mungkin backgroundnya dimatiin dulu, di-blurrin mungkin Mas Iit. Ya, ini. Oke. Ini Kanban board saya. Wow. Amazing. Oh, masih ada lagi di belakangnya.
Wow, nggak Ini main-main adalah ini ya. Kalau karena jadi udah Pramasernya Adikarya nih, Mas Iyet. Iya, cocok nih. karena udah nawa itu tadi ya. Oh, itu. Belajarnya beneran nih. Jadi Ya, jadi lanjut, Mas. eh, saya mulai dari saya balik dari mock up dulu ya. Dari mock up simulator gitu. Kemudian saya evaluasi istilah-istilah yang saya tidak pahami, saya cari di referensinya di mana PMBOK. Kemudian kalau saya nggak menemukan, saya coba cari di YouTube di mana everything there. Sehingga dari situ saya mencatat poin-poin penting yang akan saya mudah ingat dan saya mudah temukan. Akhirnya ya saya membuat card-card itu yang saya tempel di buku gambar saya sebagai Kanban board itu. Dari situ ya cukup membantulah untuk mempersiapkan diri saya untuk menghadapi ujian PMP. Kira-kira gitu. Ya, makasih Mas Iyet. Jadi kalau saya boleh bilang ya, Mas Rozi dan Mas Iyet, ini belajar agile dengan cara agile, gitu ya. Jadi learning by doing, dan kalau dilakukan benar-benar tahu persis, oh Kanban tuh seperti ini, ya kan, dari Mas Rozi, oh time box itu seperti ini, gitu. Jadi terasa sekali makna-makna atau teknik-teknik yang ada di agile itu.